Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rohma dengan NIM 1907211000055. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai etika manajemen. Kata manajemen berasal dari kata manus yang artinya tangan dan agree yang artinya melakukan. Dan di dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti pengelolaan. Sedangkan etika manajemen merupakan perwujudan dari nilai moral pendiri organisasi dari pengalaman mereka bekerja keras membangun suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dalam etika manajemen. Di dalam etika manajemen ini terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama, guna memperoleh suatu gambaran tentang penilaian baik buruknya sikap atau tindakan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berguna untuk memperkembangkan suatu organisasi agar lebih damai, tentram, teratur, dan juga sejahtera. Yang ketiga, media guna memberi orientasi pada hidup manusia atau memberikan tujuan pada hidup manusia. Yang keempat, membantu setiap orang guna menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan suatu arahan kepada setiap individu dalam mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selain tujuan, dalam etika manajemen ini juga terdapat beberapa manfaat yang ada. Berikut merupakan manfaat dari etika manajemen. Yang pertama yaitu sebagai suatu bentuk disiplin diri. Dengan adanya etika manajemen ini membantu setiap individu bersikap disiplin. Yang kedua, sebagai media untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial organisasi. Dengan adanya etika manajemen ini untuk membentuk seseorang akan mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Yang ketiga, untuk membangun sikap percaya diri seseorang agar tidak dikalahkan oleh perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu mampu membuat persaingan yang sehat dengan perusahaan lainnya, tidak menggunakan cara yang berakibat adanya perpecahan. Yang selanjutnya yaitu untuk menghindari sifat yang dapat merusak moral bangsa. Yang keenam, berani bertindak dan berani mengambil resiko. Yang ketujuh, dapat selalu mengikuti peraturan yang telah disepakati. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesuatu yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pendekatan dan juga prinsip etika manajemen. Penerapan etika sangat penting diterapkan dalam segala kegiatan, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, melainkan beretika juga sangat penting diterapkan di dalam dunia perusahaan atau dalam dunia organisasi. Oleh karena itu, etika manajemen akan memberikan batasan kepada para pelaku manajemen di suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, berikut beberapa pendekatan yang harus dipenuhi dalam beretika manajemen. Yang pertama ada utilitarian approach atau pendekatan manfaat. Dalam pendekatan ini berdasarkan pada segala sikap yang harus dilakukan dan memikirkan resiko yang terjadi dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, saat kita melakukan sesuatu, kita harus mampu memikirkan apa saja resiko yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Dan kita juga berusaha untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan meminimalisir kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua ada individual right approach. Dalam pendekatan ini berdasarkan pada cara kita bagaimana menghargai seseorang agar nantinya kita juga diperlakukan yang sama seperti apa yang kita perlakukan ke orang lain. Dengan begitu kita akan terhindar dari suatu hal yang menyebabkan perkelahian. Dan yang ketiga ada justice approach. Nah, pada pendekatan ini kita diharapkan mampu memberikan sikap yang adil kepada seseorang dan tidak membedakan satu sama lain. Karena keadilan merupakan suatu yang harus ditegakkan dimanapun kita berada. Dengan adanya keadilan, kita akan mendapatkan banyak keuntungan, tidak hanya pada diri kita, tetapi pada orang lain juga. Selanjutnya yaitu prinsip etika manajemen.
Pada prinsip etika manajemen ini ada 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu kemampuan setiap individu guna menghasilkan keputusan untuk bertindak berdasarkan kesadarannya. Prinsip ini akan memberikan kebebasan di sebuah perusahaan dalam mempunyai wewenang berdasarkan dengan bidang usaha serta visi misi yang akan dijalankan. Dan yang kedua ada prinsip kejujuran. Dalam prinsip ini, prinsip yang sangat penting diterapkan karena di Islam juga mengajarkan bahwa kita itu diwajibkan untuk bersikap jujur. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus dimiliki oleh semua orang. Dalam prinsip ini mengharapkan agar semua orang memperlakukan dengan aturan yang adil, sehingga seseorang akan mendapatkan perlakuan yang sama kepada orang lain. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, yang artinya usaha yang dijalankan agar dapat menguntungkan orang lain dan tidak akan merugikan orang lain. Dan tidak hanya merugikan orang lain saja, tetapi jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan konsisten terhadap sikap, cara, ukuran, dan segala hal yang akan dihasilkan. Orang yang berintegritas artinya orang dapat memenuhi sebuah komitmen dan fokus pada apa yang ingin ia capai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Nah, yang pertama ialah niat atau orientasi kerja. Nah, niat atau orientasi kerja antara seseorang itu berbeda, sehingga akan menimbulkan perilaku yang berbeda pada setiap individu. Jadi, ada beberapa tipe orang yang dilihat berdasarkan orientasi kerjanya. Yang pertama, seseorang bekerja guna mendapatkan uang atau gaji. Nah, biasanya orang yang berorientasi untuk mendapatkan uang atau gaji itu cenderung orangnya tidak mau bekerja keras. Jadi dia itu hanya seadanya saja jika dia hanya bekerja seadanya saja jika tidak mendapatkan uang. Jadi orang bertipe ini tuh biasanya tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Jadi dia hanya fokus bekerja dan mendapatkan uang saja. Bahkan orang dengan tipe ini itu bisa tidak memperdulikan keadaan tempatnya bekerja itu maju ataupun mundur. Kemudian yang kedua ialah seseorang bekerja guna dipuji pimpinan. Orang dengan tipe orientasi kerja agar dipuji oleh pimpinan itu biasanya hanya mau bekerja ketika ada pimpinan saja. Jadi jika dilihat kalau ada pimpinan, jadi dia akan bekerja keras. Namun jika tidak ada pimpinan, maka dia akan biasa saja. Jadi orang bertipe itu biasanya itu disebut penjilat atau bermuka dua. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, biasanya orang yang bekerja untuk dirinya sendiri itu memiliki sifat yang idealis. Jadi seseorang itu jika bekerja di perusahaan, maka dengan tujuan akan memajukan perusahaan. Jadi dia tidak memperdulikan berapa besar gaji yang ia dapat dengan usaha yang dia lakukan untuk memajukan perusahaan itu sebanding ataupun tidak. Jadi ketika dipuji oleh pimpinan itu dia akan merasa biasa saja karena bagi orang yang bertipe ini itu merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika misalkan dia ketika perusahaan itu memperoleh prestasi yang baik itu berkat usaha dari dirinya, itu dia akan merasa senang. Kemudian yang keempat ialah seseorang bekerja guna beribadah. Orang yang bertipe ini tidak begitu mempedulikan penilaian atasan karena ia menganggap bahwa segala sesuatu yang ia lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia beranggapan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segalanya. Jadi ia bekerja dengan sepenuh hati dengan niat menjalankan perintah Allah, bukan semata-mata ingin mencari kekayaan atau harta benda dan kemegahan dunia. Kemudian faktor yang kedua ialah budaya organisasi. Nah, menurut Robbins ada beberapa faktor yang menentukan terciptanya budaya di dalam suatu organisasi, yaitu
Yang pertama yaitu inisiatif individu, maksudnya rasa kemandirian serta tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang kedua, toleransi resiko, tingkat resiko yang boleh ataupun mungkin ditanggung oleh anggota guna mendorong agar menjadi lebih inovatif, berani mengambil risiko serta agresif. Kemudian yang ketiga, integrasi, tingkat unit kerja dalam organisasi yang mendorong untuk beroperasi dalam koordinasi yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada dukungan manajemen, bantuan dan dukungan terhadap unit kerja yang ada di bawahnya yang disediakan oleh manajemen. Kemudian yang kelima, pengawasan, yaitu beberapa aturan kerja dan beberapa pengawasan yang digunakan guna mengawasi serta mengatur sikap dan perilaku karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian yang keenam, identifikasi, mengidentifikasi diri dari setiap anggota di dalam organisasi secara menyeluruh melebihi grup kerja atau bidang profesi masing-masing. Kemudian yang ketujuh, sistem penghargaan, yaitu bisa berupa promosi jabatan, kenaikan gaji, dan dinilai berdasarkan kinerja pegawai. Kemudian yang kedelapan, toleransi terhadap konflik, yaitu maksudnya tingkat toleransi terhadap sebuah kritik, keterbukaan, dan konflik yang muncul dalam suatu organisasi. Kemudian yang kesembilan, pola komunikasi, maksudnya tingkat keterbatasan komunikasi dalam organisasi yang sesuai otoritas pada hierarki formal. Kemudian faktor selanjutnya yang ketiga ialah motivasi kerja. Motivasi merupakan dorongan bekerja dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut berperilaku tertentu. Nah, motivasi ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu motivasi buatan dan motivasi hakiki. Motivasi buatan merupakan segala sesuatu yang dilakukan terhadap seseorang dengan maksud memberi memotivasi. Kemudian motivasi hakiki ialah faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi seseorang untuk bergerak atau berperilaku ke arah tertentu. Faktor yang keempat ada komitmen tugas. Berkomitmen berarti kecenderungan seseorang dalam melibatkan diri ke dalam sesuatu yang dikerjakan dengan rasa yakin bahwa sesuatu yang dikerjakan berarti dan penting. Komitmen berarti tidak lepas dari tanggung jawab. Seseorang yang berkomitmen artinya dalam melakukannya, menjalankan tugas, berbuat dengan kesungguhan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian faktor yang kelima, kepuasan kerja, yang dimaksud. Kemudian faktor yang kelima ialah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap setuju seseorang untuk melakukan pekerjaan yang disenanginya. Kemudian yang keenam ada penerapan disiplin kerja. Menurut Darmo Diardjo dalam Sinaga menyatakan disiplin kerja merupakan sikap mental yang mengandung kerelaan hati yang nampak dari tingkah laku guna memenuhi segala peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan etika manajemen. Pendidikan yang baik akan berdampak baik pada perubahan tingkah laku dan sikap dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan pelatihan ditujukan guna memperbaiki kinerja pegawai sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan ialah satu rangkaian kegiatan yang mengutamakan keterampilan, pengetahuan, serta meningkatkan sikap seorang pegawai dalam melakukan tugas guna tercapainya tujuan organisasi yang efektif serta efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmah Nurmayanti dari kelas 5C, NIM 1907211001007. Selanjutnya yaitu mengenai etika organisasi. Etika organisasi atau corporate ethical, yaitu sebuah bentuk nilai etis yang berada dalam lingkup organisasi. Nilai tersebut lahir dari sebuah proses akulturasi atau percampuran budaya di lingkungan masyarakat. Komponen utama dari nilai etika dalam organisasi yaitu kultur organisasi. Mengapa? Karena dengan adanya etika dapat menggiring para anggota organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Nilai etika organisasi ini muncul dari nilai etika individual yang berasal dari manajemen yang baik, baik manajemen formal maupun manajemen yang non-formal, terhadap kondisi etika di dalam organisasi. Menurut Andeka Rokitanamah,
Peran etika organisasi itu ada 5. Yang pertama sebagai pedoman atau norma, yang kedua sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang ketiga sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan, yang keempat sebagai fondasi dalam pengelolaan organisasi, dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam bertindak. Nah, selain itu, etika organisasi juga dapat digunakan sebagai penetapan dan pedoman dalam memberikan gambaran mengenai sesuatu yang dijalankan, yang merupakan hal baik atau hal etis, dan merupakan hal yang tidak baik atau yang tidak etis. Oke, selanjutnya saya Fikri dan Saputra. Di sini saya akan sedikit menggambarkan terkait dengan etika masyarakat Madura, yang mana ini saya dapatkan dari beberapa referensi dan juga yang saya ketahui sendiri secara langsung dari masyarakat Madura atau teman-teman yang ada di Madura. Nah, seperti yang teman-teman pikirkan saat ini, seperti yang teman-teman ketahui saat ini, bahwasanya setiap insan atau setiap manusia ini pasti terus mencoba untuk mendapatkan suatu hal yang baru untuk memperbaiki dan memajukan serta mengembangkan hidup kita, keluarga kita ke arah yang lebih baik dalam lingkungannya, sesuai dengan budaya dan juga karakternya masing-masing. Nah, sama halnya dengan orang Madura, pasti orang Madura memiliki karakter tersendiri dan juga budaya tersendiri untuk saling menjalin keharmonisan dan kekeluargaan antar tetangga ataupun masyarakat Madura lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga masyarakat Madura juga selalu mempunyai etika tersendiri untuk menjalin komunikasi dan juga menjalin persaudaraan dengan orang-orang atau masyarakat yang berada di luar Madura. Itu. Nah, apa sih etika itu? Nah, di dalam KBBI, etika ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai apa yang baik dan juga apa yang buruk terkait kewajiban dan hak moral atau akhlak. Dan juga dalam pandangan antropologis antar Madura dan agama Islam, ini memiliki satu kesatuan yang mana ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Jadi masyarakat di mana kalau di situ ada Madura, berarti di situ ada agama Islam. Nah, itu menurut Bapak Kusnadi. Kemudian di dalam pandangan filsafat sendiri, etika Madura ini lebih mengutamakan kepada etika falsafat atau filosofis. Dengan hal itu dapat kita artikan atau dapat kita maknai yang mana itu adalah sesuatu yang benar secara normatif serta banyak melihat kepada sesuatu yang bermakna. Dan kita artikan lain juga, Madura ini punya sifat yang praktis, terutama saat menerapkan asas perbuatan dalam rangka menjaga kehormatan dan harga diri antar sama, sehingga baik, buruk, dan benar dan salah dalam asas lainnya itu relatif. Kemudian sebagian besar mata pencaharian dari orang-orang Madura ini sebagai nelayan, yang mana nelayan-nelayan yang ada di Madura ini mempunyai keyakinan atau mempunyai prinsip bahwa laut ini ada yang menjaga. Ini sebenarnya sama dengan orang-orang Jawa yang mempunyai keyakinan seperti itu. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau di masyarakat Jawa itu di Laut Kidul atau di Laut Selatan itu yang menjaga adalah Nyi Roro Kidul. Akan tetapi bagi orang Madura meyakini bahwasanya baik itu di Laut Utara, Laut Selatan, Laut Timur atau Laut Barat, itu yang menjaga adalah seorang nabi, yaitu Nabi Kindir. Nah, ini yang membedakan, salah satu contoh yang membedakan budaya dari orang Madura dengan orang Jawa. Nah, berikutnya kita di sini bisa mengambil beberapa pembelajaran dari etika yang ada di masyarakat Madura. Nah, yang pertama kita bisa mengambil pelajaran di dalam etika profesi akuntansi. Yang kedua, kita di sini juga bisa mengambil pembelajaran dan juga kita bisa mencontoh terkait dengan tanggung jawab profesi dari masyarakat Madura. Dan yang ketiga juga kita di sini bisa mengambil pembelajaran juga terkait dengan kepentingan publik, bagaimana orang Madura itu melayani dan juga menghargai orang-orang luas
di depan umum. Dan yang terakhir, kita juga bisa belajar dari integritas saat bekerja, saat menjalankan tanggung jawab ataupun amanah dari orang-orang Madura. Nah, oke, yang pertama kita bisa mengambil pembelajaran dari etika profesi akuntansi. Nah, di dalam ajaran nenek moyang Madura untuk kehidupan berikutnya, supaya kita selalu berbuat baik dalam pekerjaan atau suatu hal lainnya, itu tertuang dari peribahasa Madura, yaitu jangkana katojo, yang mengandung makna bahwa tempatnya sendiri itulah yang bisa ditempati. Artinya tempat duduknya sendiri itu yang bisa kita tempati. Nah, dari peribahasa tersebut kita di sini dapat mengambil pembelajaran bahwasanya sudah selayaknya setiap manusia ini tidak mengganggu hak milik orang lain, meskipun orang lain tersebut dari teman dekat kita ataupun sahabat, bahkan dari kerabat kita itu sendiri. Nah, tidak hanya itu saja yang dapat kita ambil pelajaran, akan tapi di sini juga kita bisa mengambil pelajaran dari susunan kode etik IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia yang telah disepakati dalam Kongres Ikatan Akuntansi Indonesia ke-8 yang berlangsung di Jakarta. Nah, yang mana hasil kongresnya yaitu meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi dari etika. Nah, berikutnya kita juga bisa mencermati dan juga kita bisa meniru hal-hal baik terkait dengan tanggung jawab profesi dari masyarakat Madura sendiri. Nah, ada juga dalam peribahasa Madura yang bunyinya mon copalah gagor kuta tanakta keneng jilat pole, dengan makna air liur yang jatuh ke bawah sudah tidak bisa dijilat lagi. Yang mana kita bisa artikan, jika manusia diperbolehkan berbicara sembarang, jika manusia tidak diperbolehkan berbicara sembarangan atau berkata tidak benar dalam mengucapkan apapun. Nah, hal itu sejalan dengan prinsip dan amanah yang diangkat oleh etika akuntan, yang mana masyarakat tradisional Madura mempunyai kemampuan agar tetap tanggung jawab dan amanah di pekerjaannya, sebagaimana masyarakat Madura menjaga dalam bertutur kata. Dan berikutnya kita juga bisa belajar etika masyarakat Madura dari kepentingan publik. Nah, dari kepentingan publik ini masyarakat Madura juga memiliki prinsip pada peribahasa Madura, yaitu mon bagus pa bagas, yang mengandung arti jika kamu tampan harus gagah. Yang dimaksud di sini adalah setiap manusia atau setiap insan yang memiliki paras dan tubuh yang rupawan harus disertai dengan keperwiraan dan kepahlawanan. Nah, dan juga tentunya semangat berjuang dengan harapan tinggi untuk kepentingan sesama. Jadi di sini kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, akan tetapi kita juga bisa memberikan sikap pahlawan untuk membantu sesama. Dengan peribahasa lain juga, yaitu mun mbokna penter ngargai orang bakal ngargai orang, dengan mengandung arti yaitu jika kamu menghargai sesama, maka kamu akan dihargai sesama juga. Nah, peribahasa ini mungkin udah sering kita dengarkan dan juga sudah sangat awam sekali bagi kita dari belajar dari peribahasa tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu kita bisa belajar dari integritas dari masyarakat Madura. Nah, orang Madura yang pandai itu bisa dianalogikan seperti kemiri, yang mana jika dianalogikan dari kemiri itu, dari kemiri biasa itu kemudian diisi untuk dijadikan penghantam dalam permainan gundu, maka akan selalu menang dalam permainan gundu tersebut. Nah, di sini juga bisa diartikan sebagai pekerja yang cerdas lalu berfokus dalam menghadapi pekerjaannya dengan hati gembira dan disiplin dalam bertugas, sehingga kita dapat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Tentunya banyak sekali
etika masyarakat Madura yang sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita ambil untuk bisa kita contoh dari etika masyarakat Madura yang baik tersebut. Tapi tentunya setiap wilayah pasti akan memiliki kekurangan tersendiri. Nah, jadi di sini kita udah selayaknya sama-sama untuk membangun sesama wilayah tersebut di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.